Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo. semuanya. Oke, ketemu lagi nih di podcast Taman Sekar Bandung. Oke, hari ini kalian ketemu lagi sama aku, Kak Sarah, sama teman aku, Kak William, salah ya? Ya. Kak Wisnu. Kak Wisnu. Oke, thank you Kak Wisnu udah mau datang. Oke, hari ini kita bakal bahas apa ya Kak Wisnu? Kita sekarang ngebahas hal yang lagi ngetren Kak kayak saat ini di dunia Oke. pendidikan. Mungkin Kak Saras juga tahu ya apa? Oke, ya. Jadi hari ini itu kita bakal bahas tentang filosofi pendidikan kurikulum merdeka. Oke. Ya, betul, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke tanya jawabnya gitu ya. Nah, kan sekarang tuh emang lagi gencar banget ya Kak. Ya, Di dari pendidikan itu kementerian ya. lagi mengadakan kurikulum baru gitu, namanya Betul. kurikulum merdeka gitu. Nah jadi mungkin masih banyak yang belum tahu juga kurikulum merdeka tuh apa sih, terus kayak ada kata-kata atau istilah merdeka belajar kayak gitu. Nah mungkin kan kita sebagai pendidik juga ya, kita pun perlu tahu Betul. gimana sih kurikulum merdeka tuh kayak apa gitu. Terus udah gitu gimana cara kita sebagai pendidik mendidik siswa kita agar lebih baik lagi dengan kurikulum yang baru Betul. ini gitu kan. Nah jadi sebelum ke situ gitu ya, kita harus tahu dulu nih dari tiap katanya kan. Tema kita hari ini tuh filosofi pendidikan merdeka gitu ya. Iya itu. Nah sekarang kita mau bahas dulu satu-satu ya Kak. Ya. Sekarang pendidikan itu apa sih? Oh gitu. Pendidikan itu apa Kak? Kalau kita mulai mungkin dari filosofi dulu ya, baru nanti masuk ke pendidikan. Kan Oke, filosofi boleh. pendidikan ya, nempel. Nah, filosofi itu sebenarnya mah adalah ibaratnya ruh, ya kan? Kalau misalkan kita punya tubuh ya, dan ada jiwa, nah filosofi itu jiwanya, mindsetnya atau dasar berpikirnya gitu kan dari segala sesuatu apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kalau misalkan dalam bidang pendidikan ya berarti kurikulum, perangkat ajar dan lain-lain itu tubuhnya. Nah, untuk sebelum kita membentuk tubuh itu berarti kan kita harus ada ruhnya dulu gitu. Base logiknya apa yang mendasari pembuatan kurikulum tersebut, pembuatan perangkat ajarnya. Nah, jadi kayak dasar pemikiran ya. Nah, kalau filosofi itu sendiri kan biasanya terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada idealisme, ada perennialisme, eksistensialisme, esensialisme dan lain-lainnya gitu ya. Nah, salah satunya dalam pendidikan di Indonesia juga perubahan kurikulum tuh biasanya dipengaruhi oleh perubahan filosofinya, ruhnya gitu. Yang misalkan sebelumnya itu lebih kepada pragmatis ya, hanya mementingkan kepada hasil lulusan seperti apa gitu ya. Dengan menyamaratakan kualitas lulusan gitu ya, tanpa mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing lulusan gitu ya. Jadi lebih ke mengutamakan hasil nanti agar mereka langsung bisa terjun ke dunia kerja gitu. Nah itu kan yang zaman dulu pragmatis ya, dari zaman sebelum zaman kolonialisme gitu ya, atau bahkan ketika munculnya sekolah itu sendiri ya, zaman revolusi industri gitu, karena memang tujuannya awal mulanya lah untuk cepat dalam memperoleh tenaga kerja gitu. Nah itu awalnya. Nah dalam kurikulum merdeka ini akan sedikit terjadi pergeseran dari filosofi pragmatis menjadi idealis gitu ya. Nah tapi idealisnya siapa gitu kan ya? Idealisnya Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita gitu. Jadi sebenarnya kita bukan berubah kurikulumnya, tapi kita lebih kepada ya sebenarnya berubah juga ya, kembali gitu, mengembalikan kekhasan pendidikan kita gitu ya, yang bergeser gitu sesuai dengan perkembangan zaman gitu ke arah yang sebenarnya mah mungkin kurang bagus gitu ya bagi perkembangan kita sebagai bangsa Indonesia, menjadi sesuai dengan nafas-nafas pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Nah itu filosofinya pertama. Nah lalu pendidikan, apa sih sebenarnya pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara ya gitu. Nah sebenarnya kita balik lagi ke esensi dari pendidikan itu sendiri gitu ya. Nah contoh kita ambil bahasa Inggris ya. Pendidikan itu bahasa Inggrisnya kan education. Education berasal dari bahasa Yunani, edukare gitu ya. Nah, edukare sendiri kalau dari bahasa Yunani langsung diterjemahin ke Indonesia, itu artinya adalah menarik keluar. Loh, kok aneh gitu, pendidikan kok menarik keluar gitu ya. Nah, jadi di education atau dipahami dalam bahasa Inggris sendiri ya, bahwa pendidikan itu menarik keluar apa potensi gitu ya, karakteristik gitu, bakat, minat gitu yang ada dalam diri setiap anak gitu. Nah itu linier dengan pemahaman yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sendiri adalah tuntunan untuk membimbing gitu ya, atau menuntun peserta didik agar sesuai dengan kodratnya.
Nah, kodratnya itu ya ada kodrat budi pekerti, ada kodrat alam gitu ya, Oke, ada apa tuh bedanya, kodrat Kak? zaman gitu ya. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, Sesuai oke. dengan kebudayaan dan peradaban gitu ya, yang Oke. nantinya akan menjadikan peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang merdeka Oke. gitu. Nah, itu paham-paham yang diusung oleh Ki Ki Hajar Hajar Dewantara. Tadi Dewantara. apa Oke. pertanyaannya? Oke, tadi Kodrat alam ya? iya kodrat alam, terus kayak kodrat yang lain-lain itu yang Kak Nah, Wisnu sebutin tuh apa sih bedanya? jadi kalau misalkan kodrat itu lebih mungkin mendekati kepada karakteristik ya gitu kan, tiap anak pasti Oke. memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini sebenarnya udah lama kalau diusung di homeschool di Taman Sekar Bandung ya, cuma mungkin kalau di jalur formal atau sekolah formal ya ini merupakan suatu hal yang seolah-olah baru gitu ya gitu, memahami bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beda-beda, Ya kan kalau di betul. sekolah formal dengan siswa 40 kita mungkin susah ya gitu untuk mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing siswa. Nah, tapi Betul. kita harus bisa gitu ya dalam mengidentifikasi karakteristik dari setiap siswa gitu. Apa kodratnya? Betul, Nah, kalau bahasanya Ki Hajar kan kodrat ya gitu, lebih umum ya. Nah, kodratnya itu bisa dibagi menjadi ya karakteristik gitu ya, karakter bisa atau kepribadian gitu ya, bisa dibagi juga menjadi intelijensi gitu ya dari masing-masing peserta didik gitu ya. Nah, itu adalah kodrat diri ya, kodrat diri. Jadi karakteristiknya anak bisa beda-beda, gaya belajarnya anak bisa beda-beda, bakatnya bisa beda-beda gitu ya. Intelijensinya juga bisa beda-beda. Nah, bagaimana seorang guru tuh bisa mengambil atau mengidentifikasi karakteristik tersebut lalu bisa memaksimalkan gitu kelebihan yang ada pada masing-masing murid dalam pembelajaran. Oke, Nah, kalau kodrat alam itu sendiri adalah lingkungan gitu kan ya, oke. keadaan sekitar gitu. Apakah kita hidup misalkan di pedesaan atau misalkan kita hidup di perkotaan, jangan sampai pembelajaran yang misalkan yang kita lakukan itu ketika kita di perkotaan kita ngebahasnya tentang sawah gitu kan, kita bahasnya tentang hutan, kebun. Oke, oke. Ya kita harus sekontekstual mungkin gitu dengan kondisi Apa yang ada lingkungan di yang ada di lingkungan sekitar kita. kayak gitu. Betul, Lalu yang betul, terakhir lah kodrat zaman ya gitu. Nah, sekarang perkembangan teknologi informasi kan tentu semakin maju ya. Kita masih mengajar dengan konvensional, ceramah gitu kan dan lain-lain gitu. Sedangkan sekarang terjadi pergeseran bahwa anak itu sumber pengetahuan itu bukan hanya dari guru gitu, Betul, tapi sumber betul. pengetahuan itu banyak dari media-media yang ada sekarang, media-media informasi ya, salah satunya internet ya. Internet. Nah, berarti bagaimana peran guru sebagai pendidik gitu ya, agar tetap bisa mendidik budi pekerti dan karakter anak gitu dan sikap anak di era zaman saat ini, perkembangan informasi saat ini yang terus berkembang gitu. Nah, itu kurang lebih pendidikan yang dipahami oleh Ki Hajar Dewantara kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau dari yang tadi Kak Wisnu sampaikan intinya itu di kurikulum ini itu kita lebih memaksimalkan potensi tiap dari masing-masing siswa gitu ya Kak ya. Betul. Oke, nah sekarang aku mau tanya dong, selain dari hal yang tadi itu kelebihan apa lagi sih yang diusungkan dari kurikulum ini? Nah, mungkin perbedaannya lagi adalah kalau misalkan kita sebelumnya ya dalam kurikulum 2013 atau KTSP biasanya kan kita bahan pembelajarannya itu sudah ditentukan gitu dan kita tinggal mengikuti aja gitu bahan ajar yang sudah ditentukan gitu oleh kementerian ya atau pemerintah gitu. Nah, kalau di sini kurikulum Merdeka kita lebih diberi kemerdekaan gitu ya dalam mengembangkan bahan ajar yang lebih kontekstual sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mengembangkan budi pekerti dari peserta didik gitu. Dan tentu saja harus juga mengandung ketiga asas yang sekarang itu diusung oleh kurikulum Merdeka ini. Apa tuh, Kak? 3 kon namanya. Nah, Kon, apa tuh? 3 kon yaitu adalah yang pertama adalah continue. Nah, yang kedua adalah konvergen dan ketiga adalah konsentris gitu. Jadi kalau misalkan continue itu jangan sampai bahan ajar kita itu terputus ya gitu. Maksudnya terputus tidak ada satu koneksi antara kelas 10 dengan kelas 11, kelas 11 dengan kelas 12. Tidak ada koneksi antara pelajaran fisika dengan kimia, kimia dengan sosiologi gitu. Jadi ada hubungan. Berkelanjutan gitu ya Kak ya. Betul. Jadi saling ada hubungan. Jadi tentu saja harus dibahas dulu dengan matang ya gitu untuk pembuatan si kurikulum ini gitu ya.
agar dia oke. selalu berkelanjutan atau Oke, continue gitu, tidak terpisah satu sama lain. Oke, yang kedua tadi apa Kak? Konvergen. Konvergen, apa tuh Kak konvergen? Kalau di fisika ya, kalau lensa konvergen itu kan Oke. berarti lensa yang memusat di satu titik ya. Betul. Cahayanya mulai dari sumber cahaya yang banyak lalu terpusat di satu titik ya. Nah, contohnya kalau kita pakai kaca pembesar. Nah, kalau di sini konvergennya itu berarti kita tidak menutup kemungkinan mengambil informasi kebudayaan dari berbagai sumber. Nah, tapi dari situ nanti kita harus integrasikan menjadi satu kebudayaan yang memang sesuai dengan karakteristik bangsa kita gitu, Oke, sesuai oke, dengan oke. identitas kita gitu. Nah, Oke, itu oke, konvergen. Jadi kita tidak menutup diri ya gitu terhadap perkembangan informasi dan zaman. Nah, tapi kita harus bisa mengintegrasikan gitu ya semua informasi di dunia luar, nah sesuai dengan jati diri bangsa gitu. Oke. Yang ketiga apa tadi Kak? Konsentris gitu. Konsentris, apa tuh? Nah, kalau konsentris kan mungkin kita lebih eratnya konsentrat ya. Konsentrat itu kan lebih kepada intisari ya gitu. Nah, jadi walaupun kita bisa menerima informasi atau masukan dari berbagai sumber, tetap kita harus menyaring. Nah, kalau konsentris itu ya menyaring gitu ya. Nah, yang menyaring hal-hal yang memang sesuai dengan tadi lagi baik lagi kan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi seperti mungkin yang sebelumnya ya di podcast kita ngebahas tentang esensi dari belajar ya. Nah, kita harus menggunakan daya analisis kita nih gitu ya. Daya kreativitas kita gitu, daya berpikir kita agar kita bisa menyaring hal-hal tersebut yang masuk gitu ya dari berbagai macam sumber dari ke peserta didik gitu ya, kita juga nanti mengarahkan gitu ya mana sebenarnya atau bagaimana cara mengintegrasikan semua hal tersebut. Nah, tapi tetap sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke. Berarti bagus juga ya kurikulum Merdeka sekarang ya Kak? Ya sebenarnya kita kembali lagi ke zaman dulu dan pemahaman Ki Hajar Dewantara ini justru yang menjadi dasar pendidikan di Finlandia yang kita kenal. Pendidikan di Finlandia itu yang nomor 1 di dunia ya dalam ketercapaian kebahagiaan. Nah, itu juga yang menjadi dasar Ki Hajar Dewantara agar kita menjadi manusia yang selamat dan bahagia gitu intinya, tujuan akhirnya menjadi manusia yang seutuhnya yang merdeka. Dan merdeka itu ya salah satu indikatornya kita selamat dan bahagia gitu. Oke. Sekarang terakhir kan kita juga tadi bahas tentang merdeka ya. Merdeka itu kan kalau sepengetahuan aku Kak, merdeka tuh kebebasan, betul nggak sih? Betul. Lebih ya mirip-mirip dengan kebebasan. Jadi kalau merdeka di kurikulum ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, kalau merdeka di kurikulum dulu mungkin kita kurikulum 2013 ada materi kelas 10, 11, 12 gitu ya. Nah, kalau materi kelas 10 ya kita harus pelajari di kelas 10 kayak gitu. Nah, kalau di sini kita bukan terbagi menjadi kelas 10, 11, 12 tapi menjadi fase-fase gitu. Nah, dalam satu fase itu capaian pembelajaran yang diusung ya bisa kita pelajari mana aja dulu gitu yang sesuai misalkan dengan kondisi gitu ya, kondisi yang ada di lingkungan tersebut gitu atau kondisi siswa gitu ya di dalam kelas gitu. Nah, itu juga kita lebih nanti diberikan kesempatan untuk mengembangkan bahan ajar yang inovatif dan kreatif gitu, sesuai dengan kodrat diri dari peserta didik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman lingkungan sekitar. Jadi nggak harus sama antara di Jawa Barat dengan Jawa Timur, Jawa Barat dengan Papua dan lain-lain, itu semua bisa mengembangkan yang bahan ajar yang lebih kontekstual gitu. Tapi dengan standar-standar yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cuma ya itu tadi lebih besar lagi fleksibilitasnya. Nah, makanya kalau di homeschooling sendiri karena kita pendekatannya individual, ya kita sebenarnya sudah menerapkan karena Taman Sekar Bandung sendiri kan dari Taman Sekar itu terinspirasi dari Taman Siswa gitu yang diusung juga oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sudah dari zaman dulu sudah mengusung paham-paham Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi untuk kurikulum merdeka ini walaupun kita belum secara langsung menerapkan ya gitu, tapi kita sudah filosofinya sesuai dengan filosofi Pak Ki Hajar Dewantara. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait kurikulum merdeka lagi gitu ya, yang kurang jelas dari podcast ini, nanti kita bisa menghubungi Kak Wisnu langsung ya Kak ya. Oke, thank you. Oke, mungkin nanti kita bahas-bahas lagi ya Kak ya. Boleh. Di next podcast boleh ya Kak? Ya, nanti kita bahas lagi, lebih rinci lagi ya. Oke. Ada lagi nih Kak yang perlu disampaikan kan, bahwa kalau dalam kurikulum merdeka
tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya oleh sekolah gitu, tapi juga keluarga dan masyarakat gitu. Jadi harus terbangun oke. sinergi ya Iya, dalam betul. trisentra pendidikan gitu. Karena mau bagaimanapun porsi anak di sekolah itu masih lebih sedikit dibandingkan porsi anak di rumah ya. Betul. Makanya pendidikan orang tua juga menjadi hal yang penting. Betul. Masyarakat juga harus selalu mendukung gitu terhadap para peserta didik untuk bisa berkembang di lingkungan. Mungkin terkecilnya RT, misalkan RW, ke desa kayak gitu. Nah itu juga penting ya. Nah dan yang lebih unik lagi gitu ya, salah satunya dari kurikulum Merdeka ini, kita mungkin kalau di perkuliahan mengenal bahwa ada salah satu pendapat bahwa anak itu dianggap sebagai kertas kosong, ya kan, dan kita guru tuh tinggal mengisi. Nah itu namanya teori negatif gitu ya. Oke. Nah ada juga teori lain yang menyebutkan bahwa sebenarnya anak itu sudah ada isinya, ya kan. Nah kita tinggal mengarahkan, ya kan, itu namanya teori tabula rasa. Kalau di kurikulum Merdeka ini kita dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, kita menggabungkan antara teori negatif dengan teori tabula rasa. Jadi anak itu dalam kurikulum Merdeka kita anggap sebagai kertas yang sudah ada tulisan yang belum jelas. Ngerti nggak? Dan tugas kita sebagai guru adalah memperjelas tulisan-tulisan tersebut gitu. Nah, agar bisa lebih dimengerti dan dipahami. Nah, itulah membangun manusia yang seutuhnya dalam pemahaman filosofi kurikulum Merdeka gitu. Oke, jadi sekarang wawasan kita terhadap kurikulum Merdeka tuh lebih terbuka lagi ya Kak ya. Amin, semoga ya. Semoga jadi semoga bisa dipahami. Oke, nanti next kita diskusi lagi Kak. Jadi terkait kelanjutan dari kurikulum Merdeka ini seperti apa, terus kayak kita sebagai pendidik itu harus seperti apa gitu ya. Mungkin nanti next kita bahas lagi karena waktunya sudah terbatas nih teman-teman. Jadi kita mungkin akhiri dulu sampai di sini. Mungkin Kak ada kata-kata terakhir? Ya sebagai pendidik ya, apa yang saya sampaikan sebenarnya mah itu bisa diakses di platform Merdeka Mengajar ya gitu. Sebagai guru nanti di sana ada pembahasan yang lebih lengkap lagi, lebih detail lagi gitu ya. Nah, jadi segera akses aplikasi platform Merdeka Mengajar dengan akun-akun belajar.id yang dimiliki oleh para guru gitu. Oke, kalau buat siswanya ada nggak sih? Kalau buat siswa juga ada belajar.id gitu ya. Itu ada rumah belajar. Jadi di situ nanti ada ruang-ruang kelas yang dibuat oleh para guru, ada bahan-bahan ajar PowerPoint yang diupload oleh para guru-guru di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, pokoknya dengan belajar.id ya nggak cuma belajar.id ya, dengan perkembangan internet seperti sekarang ya jangan lupa untuk terus belajar gitu, hal-hal yang kalian sukai. Dan untuk orang tua juga jangan berhenti untuk belajar ya. Betul, karena belajar itu bukan cuma di sekolah doang ya kayak bisa di rumah, terus di mana lagi, di tempat les atau sambil main itu kan di mana saja gitu bisa belajar kita. Oke, kalau gitu itu tadi kata-kata terakhir dari Kak Wisnu. Kata-kata terakhir bukan ya. Oke, itu pesan terakhir dari Kak Wisnu. Oke, kalau gitu terakhir, kita sampai lagi terakhir. Udah. Terakhir. Oke, kalau gitu kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi next video. Bye bye. Dadah.